Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News. Kami akan membawa berita-berita menarik yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Kami telah mengumpulkan berita terupdate yang akan kami sampaikan kepada kalian semua. Dan langsung saja, kita mulai berita pertama. Trent Gozali Everyday, Terry malah kena kasus gara-gara NFT. Akhir-akhir ini banyak orang menggilai NFT, termasuk legenda Chelsea, John Terry. Non-fungible token atau NFT tiba-tiba menjadi kata-kata yang populer di Indonesia, terutama di dunia maya. Kemunculan Gozali lewat foto selfie yang mampu mengerahku untung jadi penyebabnya. Foto selfie Gozali dengan mengusung konsep Gozali Everyday atau memotret dirinya setiap hari terjual di salah satu marketplace NFT terbesar, OpenSea. Karyanya yang ikonik menyita perhatian sehingga dihargai mahal. Tapi, John Terry tak seperti Gozali yang menjual foto originalnya dan sukses. Ia malah mempromosikan akun yang memakai foto-foto milik Premier League dan UEFA. Premier League dan UEFA mengambil tindakan hukum atas penggunaan gambar tersebut yang dipromosikan oleh John Terry dan nama besar lainnya di sepak bola Inggris. Chelsea juga mencari postingan Terry karena beberapa menyertakan gambar lencana klub. Berita kedua, demi Piala Dunia 2022, Ousmane Dembele mulai panik cari cara pergi dari Barcelona. Bintang Barcelona, Ousmane Dembele tampaknya mulai panik dengan situasi di Camp Nou. Pemain berusia 24 tahun itu berharap bisa memperkuat tim Prancis di Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar pada akhir tahun. Dan untuk itu ia membutuhkan menit bermain yang tentu tidak akan didapatkannya di Barcelona setelah perseteruan yang terjadi baru-baru ini. Dembele ingin bermain di Piala Dunia 2022 di Qatar pada November mendatang dan khawatir menghabiskan sisa musim dengan duduk di bangku cadangan akan merusak peluangnya untuk bisa masuk ke skuad Didier Deschamps. Kondisi tersebut membuat Ousmane Dembele mulai panik di Barcelona dan berusaha mencari jalan untuk bisa mengupayakan kans masuk timnas Prancis tetap terjaga. Satu di antaranya tentu dengan mencari klub yang akan bersedia memberinya menit bermain sebelum bursa transfer Januari 2022 ditutup. Berita ketiga, Alvaro Morata berupaya segera angkat kaki dari Juventus dan gabung Barcelona. Juventus dikabarkan selangkah lagi mengamankan tanda tangan bomber Fiorentina, Dusan Vlahovic. Striker asal Serbia itu akan bergabung dengan Bianconeri sebelum jendela transfer musim dingin Januari 2022 ini ditutup. Pada musim ini, Morata baru menghasilkan 7 gol dari 26 laga di semua kompetisi. Jelas itu tidak memuaskan, apalagi Morata berstatus penyerang utama Bianconeri saat ini. Jumlah golnya yang minim membuat Juventus, menurut kabar yang beredar, enggan mempermanenkan statusnya pada akhir musim nanti. Dengan demikian, Morata bakal kembali ke klub lamanya, Atletico Madrid. Dan kabarnya proses transfer pria asal Serbia tersebut hanya tinggal menyisakan tes medis saja. Berita 4, timnas Vietnam digulung Australia 0-4 di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Vietnam terdegradasi ke peringkat 102 dunia setelah kalah 0-4 dari Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 di Melbourne Rectangular Stadium, Kamis 27 Januari 2022. Vietnam tak berkutik meladani Australia. Anak-anak Park Hang-seo tertekan sejak menit awal. Australia menjebol gawang Vietnam pada menit ke-30 melalui gol Jamie McLaren, lalu Tom Rogic pada menit ke-45, Craig Goodwin pada menit ke-72, dan Riley McGree pada menit ke-76. Menurut perhitungan Football Ranking via Zing, timnas Vietnam akan dikurangi 6,45 poin setelah kalah dari Australia. Hal ini menyebabkan mereka turun 4 tempat ke peringkat 102 dunia. Ini merupakan peringkat terendah tim Vietnam sejak April 2018. Pada akhir tahun 2021, Vietnam berada di peringkat ke-98 dunia. Namun setelah itu, Quang Hai dan rekan-rekannya kalah dari Thailand di leg pertama semifinal Piala AFF dan imbang di leg kedua sehingga berkurang 3,1 poin. Berita kelima, Brasil versus Ekuador, berbagi angka, Luis Suarez bawa Uruguay menang. Duel Ekuador versus Brasil berakhir imbang dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Senenbol di Estadio Rodrigues Paz Delgado, Jumat 28 Januari 2022.
Brasil unggul lebih dahulu berkat gol Casemiro pada menit ke-6, lalu disamakan Felix Torres pada menit ke-75. Wasit mengeluarkan 2 kartu merah masing-masing, satu untuk Ekuador dan Brazil. Berkat hasil ini Brasil masih kukuh di puncak klasemen dengan poin 36, sedangkan Ekuador menempati peringkat ketiga dengan poin 24. Sementara itu pada laga lain, Uruguay meraih kemenangan atas Paraguay di General Pablo Rojas Stadium. Gol tunggal Uruguay dicetak oleh Luis Suarez pada menit ke-50. Kemenangan ini membuat Uruguay naik ke posisi 4 klasemen, sementara zona Cannonball dengan 19 poin mengungguli Kolombia. Berita ke-6, bungkam Chile, Argentina tempel ketat Brazil. Argentina mengalahkan Chile 2-1 pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Cannonball berkat gol Angel Di Maria dan Lautaro Martinez di Zorros del Desierto Stadium, Calama, Chile, Jumat 28 Januari 2022. Argentina sangat membutuhkan 3 poin dari pertandingan ini untuk terus bisa memepet Brazil yang berada di puncak klasemen. Sebelum duel digelar, mereka menduduki peringkat kedua dengan perolehan 29 poin. Aroma kemenangan Albiceleste tercium saat pertandingan belum berjalan 10 menit. Mereka menempatkan diri di posisi terdepan setelah Angel Di Maria yang bertindak sebagai kapten mencetak gol dengan memanfaatkan assist dari Rodrigo Del Paul. Keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Chile sukses menyamakan kedudukan saat waktu menunjukkan menit ke-20. Dan Brereton Diaz sukses menjebol gawang Emiliano Martinez dengan memanfaatkan assist dari Marcelino Nunes. Argentina kembali unggul pada menit ke-34. Lautaro Martinez mencetak gol dengan memanfaatkan bola muntah tembakan De Paul yang sempat ditahan oleh Claudio Bravo. Argentina dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 2-1 dan berhak mendapatkan 3 poin berharga dari laga ini. Berita ke-7, daftar negara yang lolos Piala Dunia 2022. Iran memastikan tiket Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Iran melangkah ke putaran final setelah menjadi juara grup A babak kualifikasi putaran ketiga. Iran kukuh di puncak klasemen usai menumbangkan Irak 1-0 pada matchday ke-7 di Azai Stadium. Berkat 3 poin tersebut, Iran mengantongi 19 poin dan unggul 2 angka dari Korea Selatan. Iran menjadi negara Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia 2022. Ada 18 tiket lagi yang diperebutkan untuk bersaing di Piala Dunia 2022, termasuk jalur playoff. Eropa yang akan menjadi perang bagi Portugal dan Italia. Berikut ini 14 tim yang lolos ke Piala Dunia 2022. Berita ke-8, Timnas Indonesia versus Timor Leste. Ronaldo menawan, Marcelino Ferdinand cetak sejarah. Sejumlah fakta menarik tersaji pada pertandingan FIFA Match antara Timnas Indonesia versus Timor Leste. Dua penggawa muda merah putih Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand melakukan debut pada laga ini. Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol yang dicetak Paulo Gali menit ke-35. Timor Leste bahkan hampir menambahkan gol andai penalti yang dilakukan pemain yang sama tidak ditepis oleh Syahrul Trisna semenit jelang babak pertama berakhir. Namun demikian, Timnas Indonesia bangkit pada babak kedua. Tendangan keras kaki kiri Ricky Kambuaya memanfaatkan kerjasama Evan Dimas dan Ronaldo Kuateh, membuat kiper Junildo Manuel harus terpana melihat gawangnya bergetar menit ke-65. Pratama Arhan menjauhkan keunggulan Timnas Indonesia melalui penalti menit ke-73. Ditambah 2 gol bunuh diri yang masing-masing diciptakan oleh Madonna da Silva dan Filomeno hanya dalam kurun waktu 3 menit. Timnas Indonesia menjaga kemenangan 4-1 atas Timor Leste hingga bubaran, di mana Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand berhasil mencatatkan debutnya untuk tim senior pada laga ini. Berita ke-9, kalahkan Persipura, Eduardo Almeida, kami tidak bermain cantik. 3 poin yang diraih Arema FC setelah menang 1-0 atas Persipura Jayapura dalam laga pekan ke-21 BRI Liga 1 2021-2022 membuat tim asuhan Eduardo Almeida itu kini berada di puncak klasemen dengan 44 poin. Namun kemenangan tipis itu harus diraih dengan perjuangan berat.
Persipura Jayapura bermain penuh semangat demi menjauh dari papan bawah. Sementara Arema FC seperti kehabisan bensin. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, mengakui pertandingan melawan Persipura menjadi partai yang berat. Dia melihat Persipura merupakan tim yang kuat. Seperti saya katakan sebelumnya, ini laga berat. Terkadang pertandingan seperti ini tidak bermain cantik. Tapi dengan perjuangan di lapangan, kemenangan bisa diraih, ujar pelatih Arema FC asal Portugal itu. Berita ke-10, Jubgal ungkap strategi jitu PSM kalahkan Barito Putra. PSM Makassar meraih 3 poin krusial usai menekuk Barito Putra dengan skor 2-1 pada pekan ke-21. Hasil ini membuat skuad Juku Eja bertengger di peringkat 9 dengan koleksi 27 poin. Menurut ex-pelatih Go Ahead Eagles, sejatinya taktik yang ia terapkan menghadapi Barito Putra tak sesuai dengan filosofi permainan yang dianutnya. Saya berasal dari Belanda, yang dikenal dengan gaya total football, di mana kami selalu berusaha unggul dalam penguasaan bola serta bermain dari kaki ke kaki untuk menciptakan peluang. Tapi materi permainan PSM tak cocok dengan cara bermain seperti itu, ungkap Jubgal. Itulah mengapa Jubgal lebih memilih memainkan strategi serangan balik dengan memanfaatkan kecepatan dua penyerang sayap, Jacob Sayuri dan Patrick Kalon, serta Ilhamuddin yang bermain sebagai striker. Dan itulah berita-berita sepak bola terbaik dari Piala News. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.